Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat ya kepada kalian karena kalian telah berhasil ya menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP ya atau sekolah menengah pertama. Ya lanjut lagi, kalian diterima di SMK Negeri 1 Puncak Cisarua. Ya segala puji syukur kita panjatkan ya atas, keberhasilan ini ya, kita patut mensyukurinya ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, eee, kalian saat ini, akan segera memulai pembelajaran bab 1 ya, berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya, eee, ya, di sini di depan ada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Ya, karena ini bab pertama, maka KD-nya adalah 3.1, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, lalu indikatornya peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pembagian kekuasaan. Nah, lanjut lagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Ya, kekuasaan negara ya itu eh, secara sederhana ya, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya ya. Ya, bisa di depan bisa lihat tadi saya sudah jabarkan contohnya presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara. Nah, lagi kepala sekolah mempunyai kekuasaan di sekolah ya. Nah, contoh lain ya, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian ya menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar ya untuk membaca dan menyelesaikan tugas sekolah kalian. Contoh lain ya dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat ya. Apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru ya. Nah, lanjut lagi, ternyata, bukan hanya, kekuasaan itu ditemukan di sekolah atau di rumah saja, tapi di masyarakat pun ada ya, Nak, ya. Misalnya contoh seperti ini, ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib melapor kepada RT atau RW ya. Nah, selanjutnya ya di sini, ada beberapa teori John Locke dan Montesquieu. Ada John Locke itu ada legislatif, eksekutif, federatif. Lalu Montesquieu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di depan ini ada sistem pembagian lembaga negara Indonesia. Jika eksekutif itu dipimpin oleh presiden atau wakil presiden. Lalu legislatif dipimpin oleh MPR, DPR, dan DPRD. Lalu yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, dan Komisi Yudisial. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di depan ini ya ada trias politika ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia merupakan negara yang menganut teori trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang dikembangkan menjadi sistem pembagian kekuasaan. Adapun konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu adalah pemisah kekuasaan. Oke, sebelum kita ke pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, ya coba kita masuk dulu, kita harus tahu dulu nih, ya, eee, kalau eksekutif itu apa ya? Eksekutif itu, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili.
ya, setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Lanjut, di sini juga ada kekuasaan legislatif, ya, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Lalu ada yudikatif, ya. Di depan ini juga kamu bisa lihat ya, ada yudikatif ya. Yudikatif kamu tahu bahwa dipimpin oleh MA, MK dan KY ya, Komisi Yudisial. Yudikatif sendiri yaitu kekuasaan untuk mempertahankan ya undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang ya. Nah, selanjutnya lagi konsep pembagian kekuasaan ya. Di sini ya ternyata ada dua di Indonesia ya. Di dalam sebuah praktik ketatanegaraan ya, tidak jarang pemusatan pemusatan kekuasaan pada satu orang saja ya. Terjadi pengelolaan sistem ya pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisah atau pembagian kekuasaan ya, agar seimbang gitu ya Nak ya. Terus habis itu juga dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja, tapi ada beberapa yang memegang. Nah, apa sebenarnya konsep pemisah dari pembagian kekuasaan itu ya? Nah, konsepnya sendiri ya, mekanisme pembagian di Indonesia itu banyak banget ya, dilakukan oleh banyak juga di negara di dunia termasuk Indonesia ya. Jadi menurut Kusnardi Ibrahim yang menyatakan bahwa istilah pemisah kekuasaan ya dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lain. Pemisah kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah-pisah dan beberapa bagian, baik mengenai orang maupun fungsinya. Ya, contoh ya, ini ada contoh nih ya. Negara yang menganut mekanisme pemisah adalah kekuasaan Amerika Serikat. Ya, berbeda dengan mekanisme pemisah kekuasaan. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan ya, kekuasaan negara itu memang dibagi lagi dalam beberapa bagian ya. Tadi saya sudah sebutkan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dapat dipisahkan ya. Banyak sekali konsekuensi bahwa di antara bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama mekanisme ya. Nah, lanjut lagi kita ke sini ke depan ya, poin kekuasaan horizontal ya, yang artinya kekuasaan berdasarkan fungsinya. Kalau vertikal, kekuasaan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan ya. Nah, kita akan coba bahas ya berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal. Ya, kekuasaan horizontal ya, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu ya, berdasarkan dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lanjut lagi ternyata di sini ada pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat ya, berlangsung antara lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan ini ternyata ya pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran. Ya, banyak sekali perubahan lewat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi. Ya, umumnya ada 3 jenis, legislatif, eksekutif, yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Ya, jadi dipisah lagi nih, ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, atau disebut dengan kekuasaan kehakiman, lalu ada kekuasaan inspektif, ya, lalu ada kekuasaan moneter. Next ya. Nah, bisa kalian lihat ya di depan ini ya, inilah pemisahnya, tadinya cuma 3, ternyata bisa berkembang lagi ya, menurut undang-undang itu bisa dikembangkan lagi menjadi 6. Nah, di mana kekuasaan konstitutif ya adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kalau kekuasaan ini dijalankan oleh MPR ya, lalu dasar hukum pemberi kekuasaan ini yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah menetapkan undang-undang dasar. Lalu ada kekuasaan legislatif. Ya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dasar hukumnya ya diatur pasal 20 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam pembuatan undang-undang melibatkan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif ya. Jadi berkesinambungan semuanya ya. Juga meliputi DPD ya dalam pengajuan rancangan undang-undang berhubungan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta perimbangan keuangan pusat dan daerah ya. Oke, next. Nah, di depan ini ada kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan ini dimiliki ya oleh presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Nah, langsung ada kekuasaan yudikatif ya, di mana kekuasaan ini bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya, kewenangan ini diatur pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum. Ya, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lanjut, ada kekuasaan eksmanatif ya, di mana dikatakan bahwa kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Biasanya kekuasaan ini dipegang oleh BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu masuk dalam undang-undang diatur pada 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh Satuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau disebut dengan BPK ya, yang bebas dan secara mandiri. Nah, di sini ada kekuasaan moneter ya, adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjalankan kelancaran sistem pembayaran serta memilih kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Nah, diatur dalam 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susun kedudukannya, kewenangannya, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, lanjut ada pembagian kekuasaan vertikal ya, di mana pembagian kekuasaan ini dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya ya, tertuang dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang tiap provinsinya ya, provinsi kabupatennya dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang ya. Pembagian vertikal ini yang muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, ya pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan ya, kepada pemerintah daerah ya untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, ya dan fiskal. Ditegaskan juga dalam 18 ayat 5 ya Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luas kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ya ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat di sini susunannya pertama tingkat provinsi, tingkat kota kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat keluarga, tingkat RT, tingkat RW sampai tingkat RT dan tingkat keluarga. Nah, hubungan kerja antar lembaga negara ya secara eksplisit disebatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara.
Hubungan antara lembaga tersebut ya, pembuatan pengesahan undang-undang, pemerintahan pengganti undang-undang, pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara, pembahasan anggaran pendapatan belanja. Oke, baik, materinya sudah cukup ya untuk, pertemuan kedua. Tugasnya adalah setelah mempelajari berbagai kekuasaan yang dimiliki lembaga negara, identifikasi dasar hukum, tugas dan wewenangan serta contoh hubungan antar lembaga negara. Oke, cukup sekian ya materi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.